Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan cinta, berjumpa kembali dengan saya Mbak Nikmah di channel YouTube pribadi saya, Nikmah Ashifa. Nah, khusus di video kali ini ya, saya akan menjelaskan kepada Anda, khususnya para wanita, agar Anda tidak mudah ya terkena rayuan atau godaan laki-laki yang hanya memanfaatkan Anda saja. Nah, di sini adalah beberapa cara ampuh yang harus dimiliki oleh seorang wanita agar dia tidak mudah dimanfaatkan oleh pria atau disakiti oleh pria ya, atau hanya digunakan untuk main-main saja oleh pria. Namun sebelum saya jelaskan, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan jika saya membuat video-video baru. Nah, langsung saja saya bahas satu persatu ya rekan cinta. Yang pertama yang harus Anda miliki adalah Anda harus bisa memiliki ketegasan di dalam diri Anda untuk melihat pria itu tidak hanya dari segi fisiknya saja, tetapi Anda harus bisa melihat dia bagaimana sih karakternya. Ya, hati-hati. Karakter ini sangat penting sekali untuk dipertimbangkan. Karena apa? Kalau masalah fisik, kemudian keuangan, materi itu masih bisa dicari lah. Tetapi kalau misalkan karakter ya, terbentuk dari dia masih kecil sampai dia sudah dewasa, kalau karakternya dia orang yang pelit atau mungkin dia orang yang suka mainin wanita, ya, dia punya karakter yang tidak bagus kemudian Anda paksakan, itu adalah sesuatu yang keliru. Banyak sekali wanita yang dia itu punya gebetan ya, atau dideketin sama pria yang sudah jelas-jelas dia akhirnya nggak bagus. Dia itu karakternya tidak bagus, tetapi dia memiliki pandangan seperti ini. Nggak apa-apalah, nanti saya akan berubah dia. Nggak apa-apalah, nanti saya akan berusaha untuk menjadikan dia lelaki yang lebih baik lagi. Anda perlu ingat, hidayah itu hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rasanya terlalu sombong jika kita itu menganggap bahwa kita dekat laki-laki yang dia buruk, kita sengaja deketin dia dengan adanya kita di dalam dirinya atau kita dalam kehidupannya itu bisa merubah dia. Anda tidak boleh berpikir seperti itu karena kita tidak tahu kapan dia akan mendapat hidayah. Ya, kapan dia bisa berubah. Kemudian yang kedua yang harus Anda perhatikan adalah restu orang tua. Ya, jangan sungkan-sungkan untuk cerita kepada orang tua misalkan ada laki-laki yang berniat untuk mendekati Anda. Ya, Anda harus bisa terbuka dengan orang tua. Terlebih kita itu kaum wanita ya. Kaum wanita itu sangat-sangat riskan sekali ya. Kalau misalkan ada laki-laki yang dia hanya memanfaatkan saja, apalagi zaman sekarang sudah serba canggih, modern. Banyak sekali godaannya juga ya? Banyak sekali yang dinodai kemudian ditinggalkan, dimanfaatkan, diporotin uangnya saja. Orang tuanya tidak tahu sama sekali karena anaknya tidak pernah cerita. Maka dari itu kalau misalkan Anda dekat dengan laki-laki, tidak masalah Anda ceritakan kepada orang tua Anda, minta pertimbangan orang tua Anda. Kalau orang tua mengizinkan, kalau bisa laki-lakinya yang harus datang ke rumah Anda. Ya, kalau dia memang ada rasa cinta serius kepada Anda, dia pasti akan mengutarakan keseriusannya kepada orang tua Anda. Begitu. Jadi memang benar-benar harus Anda terbuka dengan orang tua. Kasihan orang tua kalau misalkan tahu-tahu anaknya hamil di luar nikah, tahu-tahu anaknya ini itu dengan laki-laki di luaran sana. Itu yang sangat berbahaya. Ya, agar Anda tidak ketipu atau Anda tidak dimanfaatkan atau dipermainkan oleh laki-laki, maka Anda harus berani untuk terbuka dengan orang tua. Minta restu, kalau direstui lanjut, kalau tidak ya Anda harus bisa legowo. Begitu. Nah, kemudian yang ketiga yang harus Anda lakukan adalah jangan buru-buru baper atau jatuh cinta. Meskipun pria itu memberikan gombalan, memberikan kado, hadiah-hadiah spesial ya, kalau belum ada pernikahan, saran saya sebaiknya Anda harus jaga perasaan Anda. Jangan sampai Anda kemudian nggak apa-apa lah, dia kayaknya udah serius, sudah sering ngasih saya ini itu,
Anda jangan salah, banyak sekali laki-laki yang memberikan ini itu dan lain sebagainya ya, yang kesannya itu memang benar-benar serius, ternyata nikahnya sama wanita lain. Jadi Anda perlu untuk waspada. Kalau misalkan cintanya sudah terlalu dalam ya ke laki-laki, biasanya wanita akan sangat sulit sekali untuk bisa move on, sangat sulit sekali untuk menerima pria lain, dan akhirnya sangat sulit untuk menikah. Begitu. Nah, kemudian yang keempat yang harus Anda miliki adalah tentunya energi positif di dalam diri Anda. Kenapa saya sering mengatakan energi positif ini sangat penting? Karena dengan Anda memiliki energi yang positif, maka orang-orang yang ada di dalam lingkungan Anda ya, yang tertarik kepada Anda adalah orang-orang yang memiliki energi positif. Orang-orang yang energinya negatif biasanya akan mental sendirinya. Makanya kalau misalkan ada orang atau laki-laki yang deketin Anda, dia sudah jelas-jelas dia nggak bagus untuk Anda, tapi energi Anda itu bagus, positif ya, pasti lama-kelamaan laki-laki itu akan mental sendiri, akan jauh sendiri, akan dijauhkan oleh Tuhan. Nah, untuk mendapatkan energi yang positif ini bagaimana caranya? Caranya adalah Anda harus menjaga pola pikir Anda, hati Anda, lisan Anda, ya, tingkah laku Anda harus benar-benar dijaga agar tetap melakukan kebaikan. Kemudian yang kedua adalah Anda harus bisa rutin melakukan ibadah, ya. Jangan sampai Anda menyepelekan ibadah. Karena yang namanya ibadah ini bisa meningkatkan spiritualitas kita dan bisa meningkatkan energi positif di dalam diri kita. Nah, kemudian kalau misalkan rekan cinta ingin cara praktis untuk membuka aura positif Anda, energi positif Anda juga bisa melakukan terapi inner beauty. Nah, terapi inner beauty ini apa sih? Terapi inner beauty ini adalah terapi khusus untuk meningkatkan kecantikan dalam diri seorang wanita. Ya, kecantikan itu tidak hanya fisik saja, tetapi kecantikan batin ini adalah kecantikan yang sangat-sangat penting. Kecantikan fisik ya, kita punya wajah nih ya. Kemudian seiring berjalannya waktu, kecantikan kita akan memudar ya. Tetapi kalau misalkan kecantikan yang hakiki di dalam diri kita itu akan terus terjaga sampai kita tua nanti. Begitu. Nah, kalau misalkan rekan cinta tertarik untuk melakukan terapi inner beauty ini, Anda bisa kunjungi di situs resmi saya atau Anda bisa juga langsung konsultasi kepada saya di nomor yang ada di deskripsi di bawah ini. Terus saksikan video-video saya. Semoga video ini bermanfaat. Wujudkan bahagia dengan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.